Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil dari kelompok kami, yaitu suksesi negara, dan akan dibawakan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan suksesi negara. Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state, yang artinya pergantian kedaulatan suatu negara. Pergantian kedaulatan dari predecessor state atau negara yang digantikan kepada successor state, negara yang menggantikan dalam hal kedaulatan atau tanggung jawab antara suatu wilayah dalam hubungan internasional. Suksesi negara terbagi atas dua, suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal wilayah suatu negara habis terbagi-bagi yang masing-masing bagian dicaplok oleh negara-negara lain. International identity dari suatu negara hilang karena seluruh wilayahnya hilang. Hilangnya Korea pada 1910 karena dikuasai Jepang. Tahun 1910, Kongo dikuasai Belgia. Kolombia terpecah menjadi tiga negara merdeka, yaitu Venezuela, Ekuador, serta New Canada pada tahun 1832. Suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Satu aspek penting dalam suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian. Pada pasal 17 dan juga 24 Konvensi Wina 1998 menetapkan bahwa perjanjian tidak beralih pada suksesor kecuali ditentukan lain dalam definition agreement. Dalam hal perjanjian yang isinya semata-mata merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip terkenal dalam kebiasaan internasional, maka negara suksesor akan terikat pada prinsip-prinsip tersebut sebagaimana negara-negara lain. Akibat hukum suksesi negara terhadap privat properti. Pada prinsipnya, suksesor wajib untuk menghormati privat properti yang telah diperoleh di bawah hukum predesesor. Yang kelanjutan, hak-hak perseorangan tersebut berlaku selama perundang-undangan negara suksesor tidak menyatakan lain dalam hal menghapus atau menggantikannya. Penghapusan atau perubahan tentang privat properti tersebut tidak bertentangan dengan atau melanggar kewajiban hukum internasionalnya, khusus mengenai perlindungan diplomatik. Privat properti yang bermacam-macam jenisnya memerlukan pemecahan sendiri-sendiri, yang berarti perumusan sendiri untuk sejenis properti. Akibat hukum suksesi negara terhadap keanggotaan pada organisasi internasional. Masalah keanggotaan suatu negara di organisasi internasional maupun regional ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi. Piagam PBB tidak mengatur masalah pengunduran diri. PBB juga menetapkan bahwa keanggotaan suatu negara di PBB tidak akan terhenti hanya karena terjadinya perubahan atau pergantian konstitusi atau perbatasan. Adapun negara baru, maka negara ini harus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru, yaitu mendaftarkan diri sebagai anggota baru kecuali telah ada izin sesuai ketentuan yang terdapat pada piagam. Akibat hukum suksesi negara terhadap arsip negara. Prinsip umum yang berlaku untuk arsip yang berkaitan dengan wilayah yang akan beralih pada suksesornya. Pasal 21 Konvensi Wina 1984 menetapkan bahwa arsip dari negara predesesor beralih pada suksesor pada saat terjadi suksesi. Akibat hukum suksesi negara terhadap hutang negara. Penerimaan utang prosesor oleh suksesor sebagai ex gratia bukanlah kewajiban hukum internasional. Pembagian yang adil pada umumnya dengan menyesuaikan, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk. Yang kedua, luas wilayah. Yang ketiga, kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah. Yang keempat, besarnya pajak pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing wilayah.
Akibat hukum suksesi terhadap klaim intort dan delik, prinsip umum yang berlaku dalam masalah ini adalah bahwa suksesor dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat tort atau delik yang dilakukan oleh predesornya, baik dalam kasus suksesi negara karena penaklukan ataupun berintegrasi secara sukarela. Suksesi negara di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Indonesia dapat bergabung dalam kelompok Newly Independent States menurut Konvensi Wina 1978 dan 1983 dan diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Proses referendum di bawah pengawasan PBB dan wilayah itu menjadi provinsi ke-26 pada tahun 1963 dan lepasnya Timor Leste sebagai provinsi ke-27, mereka membentuk negara baru yang merdeka yaitu Timor Leste pada tahun 1999.